Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, thumma amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhan nas, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmatnya kita bisa bersua kembali di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Kita masuk pada tafsir surat berikutnya, yakni surat-surat pendek yang disebutkan oleh muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita selesai membaca tafsir surat At-Takatsur. Insyaallah tabaraka wa ta'ala pada hari ini mudah-mudahan kita bisa membaca tafsir dua surat sekaligus, yaitu surat Al-Asr dan surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah subhanahu wa ta'ala, hadhihi suratun 'azimatun balighatun mujazatun hawatil khaira kullahu. Ini adalah surat
yang agung, yaitu surat Al-Asr, atau orang dahulu menyebut dengan surat Wal Asri begitu. Ini adalah surat yang sangat agung, balighah, surat yang mencakup segala sesuatu, mujazah, surat yang lengkap, hawatil khaira kullahu, mencakup segala kebaikan secara keseluruhan. Yang diinginkan adalah bahwasanya di dalam surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan padanya segala macam kebaikan yang seandainya manusia mau mempraktekkan apa yang ada di dalam surat Al-Asr ini, lakafathum, maka bisa mencukupi mereka. Suratnya mujazah, ringkas tapi lengkap. Ayatnya pendek, 3 ayat, namun cakupannya luas. Ini namanya mujazah. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah fiha, di dalam ayat tersebut atau di dalam surat tersebut, bil asri, bersumpah dengan waktu asar, sehingga ayatnya adalah wal asr, demi waktu asar. Wa huwa taqallubul laili wan nahari, yang namanya waktu asar adalah waktu perpindahan antara malam dan siang. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan innal murada bihi akhirun nahari, yang diinginkan dengan waktu asar ini adalah akhirun nahar, akhir daripada waktu siang. Jadi siang itu diakhiri dengan yang namanya al-asr. Bahasanya kita masuk waktu sore, tapi belum malam. Siang berakhir, akan berganti malam, ada jeda dengan waktu yang namanya waktu asar. Wa huwa mahallu a'malil ibadi min khairiha wa syarriha, dan yang namanya waktu asar ini adalah tempat di mana amalan-amalan hamba, baik itu amalan baiknya ataupun amalan jeleknya, itu terpusat pada waktu tersebut. Nah, ini makna daripada al-asr. Kaidahnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya waktu asar ini. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama bahwasanya li'annal asra, dikarenakan yang namanya waktu asar, huwa afdaluhu, ini adalah waktu yang paling afdolnya, yang paling utamanya. Wa tusamma salatul asr salatul wusta, sehingga salat asar itu disebut sebagai salatul wusta, salat yang pertengahan.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta." Jagalah oleh kalian yang namanya sholat 5 waktu dan juga sholat yang pertengahan. Rasulullah menyebut al-asr, yaitu waktu sholat asar. Sholat 5 waktu merupakan sholat wajib yang paling utama. Ternyata sholat asar disebutkan dengan tersendiri juga. Padahal seandainya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayatnya, "Hafidhu 'alas sholawati," jagalah oleh kalian sholat-sholat. Itu orang paham. Menjaga sholat-sholat maksudnya adalah kita menjaga waktu-waktu sholat, yaitu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Orang paham. Yang namanya as-sholawat di sini adalah as-sholawatul khams, yaitu sholat yang 5 waktu. Tapi ternyata dalam ayat ini Allah tambahkan wassolatil wusta, dan sholat yang pertengahan, yaitu sholat asar. Menunjukkan bahwasanya sholat asar memiliki keutamaan yang lebih dibanding yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan dia sudah disebutkan secara umum as-sholawat, disebutkan tersendiri dengan sholatil wusta. Nah, al-wusta ay al-fadla. Yang namanya al-wusta maknanya adalah al-fadla, yang paling utama. Sehingga sholat yang pertengahan adalah sholat yang paling utama, yaitu sholat asar. Dan kalau kita perhatikan, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sholat yang banyak kaum muslimin merasa sulit atau mempersulit diri ketika akan melakukan sholat berjamaah pada sholat asar. Pada sholat asar. Kalau kita perhatikan secara umum di masyarakat, anggaplah sekarang orang yang bekerja pada pertukangan bangunan, menjelang zuhur istirahat biasanya, sehingga sangat memungkinkan mereka istirahat, yang rumahnya mungkin dekat mereka pulang, memungkinkan untuk sholat zuhur, mulai lagi biasanya nanti jam 12:30 atau jam 1 sudah selesai sholat zuhur. Tapi ketika asar nggak berhenti, ya kan? Ketika asar nggak berhenti, lanjut sampai 4:30 atau jam 5. Nah, kalau misalkan dalam satu hari, satu desa pembangunan itu ada 5 atau 6 tempat, tukangnya masing-masing 4, sudah berapa itu yang kemudian meninggalkan sholat asar berjamaah? Itu baru tukang, ya, itu baru tukang, belum yang lainnya. Sehingga memang hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, hanya orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka untuk bisa menetapi yang namanya sholat asar ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bisa menjaga sholat 5 waktu dan khususnya sholat asar. Amin ya rabbal alamin. Qala hafidhahullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, innal insana, ay qala rahimahullah, jinsul insan, lafi husrin, annasu kulluhum khasiruna,
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang namanya al-insan, yang namanya manusia, kulluhum, semuanya. Perhatikan, semuanya khasiruna, mereka dalam keadaan merugi. Semuanya. Yang namanya kulluhum, semuanya, itu berarti termasuk kita. Kita termasuk manusia yang merugi. Teman-teman kita selama dia namanya manusia, maka dia termasuk yang merugi. Sehingga kullul insan, semua yang namanya manusia, mereka semua dalam keadaan merugi. Illa, kecuali manistasnahumullahu fi hadhihi surati, kecuali beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan mereka sebagaimana disebut di dalam surat ini, surat Al-Asr. Wahum man jama'u sifatin arba'an, yaitu mereka-mereka yang terkumpul pada mereka sifat yang jumlahnya 4. Perhatikan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin menjadi orang yang tidak merugi, berarti beruntung. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang merugi, maka hendaknya kita berusaha memiliki 4 sifat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr ini. Yang pertama, illal ladzina amanu. Yang pertama adalah orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman tidak termasuk orang yang merugi. Selain orang yang beriman, dia merugi. Perhatikan. Selain orang yang beriman, berarti dia merugi. Yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Ai billahi wa bima amarahum. Orang yang beriman yang seperti apa? Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini namanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang al-iman. Apa itu yang namanya al-iman? Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitab yang diturunkannya, engkau beriman kepada orang-orang yang diutus olehnya, engkau beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, engkau beriman kepada takdirnya, entah takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ini namanya mukmin. Orang yang beriman adalah orang yang mengimani arkanul iman as-sittah, mengimani rukun iman yang 6 dengan keimanan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka apabila orang ini mengimani Allah, mengimani para malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani para rasulnya, mengimani hari akhir, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang tidak merugi. Kalau dia tidak mengimani Allah, tidak mengimani malaikat,
tidak mengimani para rasul, tidak mengimani kitab-kitabnya, tidak mengimani hari akhir, tidak mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk, berarti dia termasuk orang yang merugi, yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya yang namanya manusia pasti dia berada di dalam kerugian. Dengan huruf taukid yang jelas, inna, sesungguhnya, kemudian ditambah dengan lamu taukid juga, lafi khusrin. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman. Bil imani bihi, yaitu dengan cara mengimani Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi al ilmu. Di dalam ayat ini, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, itu padanya ada, tersirat padanya ada yang namanya perintah untuk berilmu. Kenapa? Dikarenakan li'annal imana la yakunu illa an ilmin wa basiratin. Yang namanya keimanan, tidaklah seseorang memiliki keimanan tadi kecuali dengan ilmu dan basirah. Nah, sehingga kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin memiliki iman yang benar, iman yang sahih, tidak ada cara yang lain kecuali kita harus belajar, yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena yang namanya al-iman, yang namanya iman itu adalah al-i'tiqadu bil janan, keyakinan dengan menggunakan janan, hati, meyakini di dalam hati. Wal qawlu bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan diamalkan dengan anggota badan kita. Yazidu bi ta'atir rahman, iman ini akan bertambah dengan cara kita taat kepada Ar-Rahman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan akan berkurang tatkala kita mentaati syaitan. Ini iman. Sehingga kita tidak akan mungkin mampu untuk kemudian meyakini sesuatu tanpa kita mempelajarinya. Kita tidak mungkin mengucapkan sesuatu tanpa kita mengilmuinya. Kita tidak mungkin mengamalkan sesuatu tanpa kita mengetahui hakikat amal tersebut dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran dan yang Allah sampaikan melalui Rasulnya berupa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa amilus salihati, ini sifat yang pertama tadi, iman. Sehingga seorang
mukmin adalah orang yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian. Yang kedua, wa amilu as-salihati ay taqarrabu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beramal dengan amalan yang salihat, amalan-amalan yang baik, yaitu amalan-amalan yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ay taqarrabu ilallah, mereka berupaya mendekatkan diri kepada Allah bi anwa'il ibadati wa sunufil kurubati talaban liridwanihi subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang mereka amalkan, dengan bermacam-macam al-qurubat, perkara-perkara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, talaban liridwanihi subhanah, tujuannya dalam rangka mencari ridho Allah. Ini yang penting. Tujuannya adalah dalam rangka mencari ridho Allah, bukan mencari ridhonya manusia, bukan mencari ridhonya gurunya, bukan mencari ridho bapaknya, bukan mencari ridho tetangganya, tapi dia beramal ibadah, melakukan sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, puasa, dan yang lain sebagainya, dia amalkan semata-mata mencari keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga belajarnya kita itu bukan karena WA atau pengumuman yang masuk kepada kita. Itu wasilah saja, ya, itu wasilah saja. Adapun orang-orang yang memang di dalam hatinya menginginkan untuk bisa mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ingin menjadi orang yang mengilmui dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan selalu rindu dengan yang namanya majalisul ilmi, majelis ilmu. Dia selalu kangen, rindu, rasanya kepingin segera yang namanya bermajelis ilmu, kepingin segera mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kepingin segera mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan karena keterpaksaan. Lagi rame-ramenya dagang, tiba-tiba ada WA masuk, pengumuman info taklim hari Jumat di Masjid Miftahus Salam Babakan. Waduh, lagi rame-ramenya dagang. Contoh saja. Kalau ternyata kok ada yang betul-betul kejadian seperti ini, ya ini kebenaran saja, saya tepat begitu. Saya nggak nyinggung siapa-siapa, ya. Karena saya nggak tahu jenengan di sini yang dagang siapa, kan saya nggak tahu, ya. Seandainya kok ternyata ada yang seperti itu, misalkan, ya mohon saya dimaafkan, ya. Saya nggak sengaja menyinggung Anda. Barangkali ada yang seperti itu, ya. Jangan merasa ini sebagai beban. Ya, jangan merasa ini sebagai beban. Mestinya alhamdulillah. Saya diingatkan oleh teman saya bahwa ini ternyata ada kajian ilmu untuk menyirami hati saya yang mungkin selama ini gersang. Terima kasih wahai saudaraku dengan pengumuman ini. Misalkan, ya, jangan kemudian diblokir nomornya yang sering ngasih pengumuman. Ini blokir saja. Lagi-lagi ini orang bisanya ngasih pengumuman taklim saja ini, ya, misalkan blokir, ya enggak ngumumkan lagi sama dia misalkan, ya jangan, ya. Nah,
wa fi imanihim wa amalihim as-salih takmilun li anfusihim. Dan pada keimanan mereka dan amalan-amalan soleh mereka ini takmilun, sebagai penyempurna li anfusihim, untuk diri-diri mereka sendiri. Sehingga ketika iman kita kepingin bertambah, iman kita kepingin semakin kuat, iman kita kepingin semakin tebal, maka hendaknya kita berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga, watawasau bil haqqi. Perangai yang ketiga atau sifat yang ketiga, seseorang kalau dia ingin menjadi orang-orang yang tidak merugi, hendaknya dia tawasau bil haqq, ai fi dinillahi alladzi radiyahu li ibadihi wa syara'ahu lahum wa tawasihim bihi. Hendaknya mereka saling menasehati antara satu dengan yang lainnya terhadap al-haq, yaitu mereka saling menasehati terhadap agama Allah, yang mana Allah ridho agama ini untuk hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Allah menyatakan wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ridho kalau Islam itu menjadi agama untuk kalian. Menunjukkan kepada kita, wahai kaum muslimin, hendaknya kita saling menasehati kepada orang lain, yaitu menasehati apa yang Allah syariatkan untuk diri kita. Yaitu hendaknya kita saling menasehati kepada orang lain dengan agama Islam. Saling mengingatkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, mengingatkan ini loh ajaran Islam, ini bukan dari Islam, yang ini yang dari Islam, itu bukan dari Islam. Ini namanya saling menasehati. Mana-mana yang itu berasal dari Islam, sampaikan kepada umat. Mana-mana itu yang bukan dari Islam, sampaikan kepada umat untuk ditinggalkan, karena itu bukan dari Islam. Mungkin sesuatu itu datangnya dari orang kafir, sehingga kita sampaikan kepada mereka, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Misalkan acara ulang tahun di tahun baru, atau acara yang namanya Valentine Day, atau apalah acara-acara yang ternyata itu sumbernya atau asalnya adalah dari orang-orang kafir. Maka kita ingatkan, wahai kaum muslimin, hindari perbuatan itu. Kenapa? Karena itu bukan dari Islam. Itu adalah rekayasa atau propagandanya orang-orang kafir, berupaya untuk menipu kaum muslimin agar mereka mengikuti ajaran-ajaran orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak akan ridho. Walan tardo angkal Yahudu wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridho sampai kalian mau mengikuti agamanya mereka. Sehingga mereka berupaya membuat ajaran-ajaran yang seakan-akan ini ajaran adalah ajaran dari Islam, padahal bukan sama sekali datang dari Islam. Maka hendaknya kita tawasau bil haq ai bidinillah. Hendaknya kita saling menasihati kepada sama kaum muslimin dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ridho terhadap agama tersebut
wa syara'ahu lahum, dan Allah syariatkan agama tersebut untuk mereka, wa tawasihim bih, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mereka saling menasihati dengan agama tersebut. Hasu ba'dihim ba'da 'alal inayati bihi wal muhafadzati 'alaihi, wa hadza takmilun li ghairihim ba'da anna kammalu anfusahum, yaitu hendaknya sebagian mereka mengarahkan kepada sebagian yang lain, alal inayati bih, untuk mereka betul-betul memperhatikan ajaran Islam. Perhatikan ya, hendaknya kita betul-betul memberi nasihat kepada orang lain agar mereka itu perhatian betul terhadap Islam. Dikarenakan di hari-hari ini sungguh banyak sekali orang Islam yang tidak mengenal ajaran-ajaran agamanya. Bahkan ketika ada orang lain yang mengamalkan ajaran Islam, mereka menganggap aneh. Seakan-akan ini ajaran baru. Seakan-akan ini tidak dikenal oleh mereka, dikarenakan memang mereka tidak perhatian dengan ajaran agamanya. Melihat ada orang sholat berjamaah, kaki yang satu ditempelkan dengan kaki yang lain rapat, dikarenakan ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan, luruskan shaf kalian, dikarenakan rapat dan lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Ada sebagian tempat masjid atau musola, imamnya ya bilang begitu, yang rapat, yang lurus, tapi imamnya menghadapnya tetap ke sana, nggak memperhatikan jamaahnya. Misalkan, contoh banyak ya, contoh saja, dikarenakan imamnya kurang perhatian, makmum belum dikasih ilmu, ya seenaknya sendiri berdirinya. Jaraknya mungkin ada yang sekilan, ada yang 2 kilan. Ini di luar pandemi loh. Beda lagi kalau misalkan pandemi dan itu ada aturan dari pemerintah untuk berhati-hati, misalkan karena di suatu tempat tersebut memang sedang banyak terjadi penyakit tersebut, misalkan, ini beda lagi ya. Nah, ternyata ketika mereka sholat di Miftahus Salam, melihat jamaahnya kok rapat semua, dia bingung. Ini sholat kok senangnya empet-empetan ya, sholat kok deket-deket sekali kayak gini, kayak risih begitu. Padahal itu yang diajarkan di dalam Islam. Karena dia tidak perhatian dengan yang namanya ajaran Islam, menganggap aneh sholat dengan cara merapatkan antara kaki yang satu dengan kaki yang lainnya, itu terasa aneh. Kenapa? Dikarenakan dia tidak memiliki perhatian terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wal muhafadzati alaih, dan berupaya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam tersebut. Wa hadza takmilun li ghairihim, dan ini adalah upaya untuk menyempurnakan keimanan orang lain. Ba'da'an kammalu anfusahum, setelah dia berupaya untuk menyempurnakan keimanan yang ada pada diri mereka sendiri. Tadi beriman, kemudian beramal. Amalan ini upaya untuk menyempurnakan iman dia sendiri. Tatkala dia sudah berupaya menyempurnakan imannya,
dia berupaya pula menyempurnakan keimanan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara saling menasehati tentang ajaran agama Islam. Yang terakhir, watawasau bis sabr, saling menasehati dengan kesabaran. Ala ta'atillah wa an maksiatillah wa ala aqdarillahi al-mu'limati, yaitu hendaknya kita saling memberikan nasihat kepada yang lainnya agar mereka melakukan ketaatan kepada Allah, agar mereka menjauhi kemaksiatan kepada Allah, agar mereka senantiasa bersabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang muklimah, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan dirinya, berupa penyakit-penyakit, kekurangan rezeki, musibah-musibah. Sampaikan kepada mereka, sabar. Innan nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah akan didapat oleh seseorang kalau orang tersebut sabar ketika menghadapi ujian-ujian tersebut. Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Itu harus yakin. Kita sebagai hamba Allah harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Yang namanya orang mendapatkan kesulitan pasti nanti akan ada kemudahan. Kalaupun kemudahan itu tidak kita dapatkan di dunia, maka kita yakin akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jangan berputus asa. Wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap, ya Allah, hidup saya kok dari dulu sampai sekarang susah terus misalkan. Jangan. Di balik itu semua akan ada hikmah yang Allah siapkan. Dengan syarat kalian bersabar menghadapi semua ini. Bukankah Rasulullah di dalam hadisnya sudah pernah memberitahukan kepada kita bahwasanya kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Dengan hadis yang sahih disebutkan pula bahwasanya orang-orang yang hartanya banyak ketika mereka akan masuk surga ditunda. Kenapa? Ada perhitungan dulu dengan harta yang dia miliki. Sedangkan orang yang fakir, yang tidak punya harta, dan dia orang yang bertakwa, langsung dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan ketika di dunia, kita merasa bahwa yang namanya kefakiran, yang namanya kemiskinan, itu sesuatu yang memalukan menurut kita. Iya kan? Malu kalau jadi orang fakir, malu kalau jadi orang miskin. Seakan-akan terhina yang namanya orang fakir, terhina yang namanya orang miskin. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka para ulama menasihatkan kepada kita, kalau ada orang yang kemudian memenangkan Anda, mengungguli Anda dalam urusan dunianya, maka hendaknya kalian ungguli dia dalam urusan agamamu. Perhatikan baik-baik pesannya para ulama kita. Kalau kita melihat ada orang yang dunianya melebihi kita, jangan kemudian kita merasa rendah, tapi ungguli dia dalam urusan agama kita. Sholatnya kita, puasanya kita, zikirnya kita, baca Al-Qur'annya kita harus melebihi orang-orang yang kaya.
Ini prinsip di dalam kita beragama, sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang minder, orang-orang yang merasa rendah. Kenapa? Dikarenakan dengan amalan-amalan yang soleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat dibanding dengan yang lainnya. Wa hadza fihi anna tariqad da'wati la budda fihi min adza. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya dakwah pasti akan mendapatkan yang namanya gangguan. Ada, itu gangguan. Fal yasbir al insan wal yahtasib. Hendaknya manusia bersabar ketika dia berdakwah, mendakwai orang lain, dan hendaknya dia senantiasa al-ihtisab, meminta pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yakuna biidnillahi tabaraka wa ta'ala minan najin al-faizin, sampai kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan dia termasuk orang yang selamat dan termasuk orang yang berbahagia atau orang yang menang. Wa qad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Law fakkaron nasu fi hadhihi surati lakafathum." Beliau menyatakan bahwasanya Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Law fakkaron nas," seandainya manusia mau berpikir fi hadhihi surah, memikirkan surat ini, surat Al-Asr, lakafathum, niscaya mencukupi mereka. Ai lakafathum wa'idun wa zajiran anil manhiyat. Maksudnya adalah cukup bagi mereka ini sebagai wa'id, sebagai nasihat, wa zajiran sebagai peringatan anil manhiyat, dari beberapa perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sa'iqan ilal khairi wal birri bi anwa'ihi, dan ini akan menjadi sa'iq, akan menjadi pengantar bagi dia ilal khairi, kepada kebaikan, wal birri, dan perkara-perkara yang bagus, bi anwa'ihi, dengan segala macam bentuk kebaikan dan kebagusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Suratnya pendek, cuma 3 ayat. Seandainya kita mau memikirkannya, membaca terjemahnya, melihat bagaimana tafsir para ulama tentang ayat tersebut, maka ini akan mencukupi untuk kita diberi peringatan jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan cukup bagi kita untuk mengantarkan kita menjadi orang yang bersemangat mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tafsir surat Al-Asr yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah tabaraka wa ta'ala ba'da maghrib akan kita lanjutkan tafsir surat Al-Humazah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.